Senar itu bisa diganti. Gitar pun bisa diganti mengandaikan kesepakatan lahir dari paksaan, manipulatif, dan tanpa kebebasan. Perjalanan pernikahan keluarga-keluarga itu tidak lama dikarenakan apa? Kurangnya kesetiaan. Kurangnya kesetiaan dan adanya etika tidak baik saat janji suci pernikahan itu diucapkan. Banyak orang mengatakan bahwa diam itu berarti sabar. Padahal diam bukan selalu berarti sabar, tetapi ia memilih diam dengan harapan adanya perubahan antara kedua pasangan itu kan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast The Open Pen. Aku Shirley, host kamu hari ini. Dan kali ini kita akan berbincang tentang relasi, luka batin, dan pernikahan. Topik yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Tapi seringkali tidak mudah untuk dibicarakan secara jujur dan mendalam. Tapi kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani dengan Frederico. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Frater Ignatius Rico. Teman-teman bisa panggil saya Frater Rico. Nah, saya adalah calon imam untuk Uskupan Pangkal Pinang. Jadi saya juga diosesan satu letting sejajar dengan narasumber kita hari ini yang juga adalah diosesan. Ya, jadi sekarang saya sedang menjalankan studi Magister Filsafat S2 di Pematang Siantar. Belakangan ini, percakapan publik kembali ramai membahas soal relasi antar pasangan secara khusus dalam perkawinan, terutama setelah muncul berbagai refleksi dan kisah yang dituangkan dalam buku Broken String. Buku ini mengajak kita melihat relasi bukan dari sisi yang ideal, tetapi dari relasi luka, ketidaksiapan, dan kejujuran batin yang sering kali dihindari. Di episode ini, kita tidak hanya ingin membicarakan relasi pasangan suami istri dari sisi pengalaman manusiawi, tetapi juga melihatnya dalam terang iman dan ajaran Gereja Katolik. Khususnya, bagaimana gereja memaknai perkawinan, menyikapi kegagalan, dan tetap menghadirkan harapan bagi umatnya. Untuk itu, hari ini kita telah bersama Romo Robi yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir dan berbagi bersama kami. Terima kasih banyak Romo Robi telah bergabung bersama kami di podcast The Open Pen ini. Tapi mungkin di sini kita ingin sedikit bertanya dulu nih tentang terkait Romo, terkait background dari Romo itu sendiri. Mungkin Romo boleh diceritakan secara singkat perjalanan panggilan Romo, apa yang membuat Romo akhirnya memilih jalan hidup sebagai imam? Oh, baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Selamat siang untuk kita semua. Perjalanan panggilan saya mau dibilang lumayan panjang dan eh, apa ya? Mau dibilang lucu juga ya. Karena dulu saya masuk ke seminarnya itu hanya untuk bermain bola. Wow. Karena waktu kakak-kakak liburan, pemain bolanya luar biasa semua. Dan dalam perjalanan waktu panggilan itu tumbuh. Tetapi titik balik di mana saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang imam itu ketika saya bertemu dengan seorang pastor senior. Nah, kan waktu itu kita kan pengolahan pengolahan diri. Jadi pas waktu itu tema itu keluarga dan imam. Eh, Pastor itu katakan begini, jadi imam itu baik, jadi bapak keluarga itu baik. Tetapi jadi bapak keluarga, apa kamu bisa mempertahankan pasanganmu untuk tetap setia dengan kamu atau tidak? Nah, dari situ saya memilih untuk saya menjadi seorang imam.
Oke, wah menarik banget ya. Baik Ternyata Romo, terima ada kasih. prosesnya ya. Terima kasih Romo. Romo kalau boleh tahu, Romo dari seminari menengah di mana ya dan seminari tingginya? Saya seminari menengahnya di Seminari Lalian, Keusuna Tembua juga. Terus seminari tingginya di Seminari Santo Mikael, Penfui, Kupang. Hmm. Baik Romo, berarti Romo berasal dari Kuskupan Atambua ya, atau bagaimana Ya, Romo? Keusuna Tembua. Jadi memang di Keusuna Tembua dan seminari di Kupang, karena memang niatnya waktu itu mau bermain bola, jadi sering bolos juga untuk bermain bola. Oke, baik Romo, terima kasih. Lalu Romo saat ini, Romo berkarya dalam bidang pastoral atau kerasulan apa di Kuskupan Romo? Saya di pastoral. Pastoral sekarang bertugas sebagai pastor Proki di Proki Tunbaba. Ini Proki tempat asalnya Bapak Uskup Atambua. Oh, Oke, baik. Nah, tentu dari karya pastoral Romo tentu banyak perjumpaan dengan kisah relasi manusia ya, secara khusus dalam perkawinan gitu ya, yang tidak selalu utuh tapi bahagia gitu. Seperti yang sedang ramai dibicarakan oleh publik juga, Romo, ada satu kisah dari seorang public figure, yaitu Aurelia Moremans, yang ternyata cukup pahit dan membuat publik merasa geram, Romo. Untuk ini kita akan masuk ke sesi segmen pertama, yaitu Broken String, Luka Batin, dan Kesiapan Menikah. Di sini kita akan membahas terkait relasi yang rapuh, cinta yang tidak cukup, dan kejujuran batin. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke pertanyaan awalnya, Romo. Buku Broken String ini kan menggunakan metafora senar yang putus, Romo, untuk menggambarkan relasi. Menurut Romo, apa makna terdalam dari metafora ini dalam relasi manusia hari ini? Baik, senar yang putus bukan sesuatu kegagalan dalam sakramen perkawinan, ya. Tetapi situasi di mana pasangan itu dihadapkan pada pilihan yang mendalam. Apakah mau menyerah atau mau percaya kepada rahmat Allah yang masih bekerja dalam ikatan perkawinan itu. Broken ring ini bukan merupakan alasan untuk mengakhiri super perkawinan, itu yang harus dipahami. Melainkan panggilan untuk menyetel kembali atau menyetel ulang relasi yang pernah rapuh dan kehilangan harapan kembali dipetik dan menghasilkan harmoni yang indah. Itu melalui apa itu namanya? eh, di dibuat untuk menjadi harmoni kembali itu melalui pengampunan antara kedua pasangan itu. Ingat bahwa senar itu bisa diganti, gitar pun bisa diganti, ya. Mengandaikan kesepakatan lahir dari paksaan. Nah, ini penting. Jadi, ini saya jelaskan pakai metafora senar yang putus itu ya. Jadi, senar itu bisa diganti. Gitar pun bisa diganti mengandaikan kesepakatan lahir dari paksaan, manipulatif, dan tanpa kebebasan. Itu yang paling penting. Nah, kalau kalau pernikahan itu dia terjadi tanpa kebebasan, tanpa paksaan, dan dipaksa, terus manipulatif, maka pernikahan itu sebenarnya sudah tidak sah sejak awal. Maka saya katakan bahwa eh, senar itu bisa putus, gitar pun bisa diganti. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Di sini kita memulai dari metafora senar yang putus itu tadi gitu ya. Nah, tadi itu selanjutnya nih Romo. Buku ini kan banyak berbicara tentang luka yang tidak diucapkan dan relasi yang tetap dijalani meski menyakitkan gitu Romo. Mengapa sekiranya manusia itu sering memilih diam dan bertahan dalam relasi yang sebenarnya sudah tidak sehat dari awal? Hmm, pertanyaan yang bagus. Jangan heran bahwa sekarang keluarga-keluarga zaman sekarang itu banyak yang memilih diam untuk itu. Memang banyak pasangan yang memilih diam. Saya merasa bahwa mereka berpikir bahwa mengungkapkan luka berarti membuka kemungkinan terjadinya konflik. Konflik dalam rumah tangga itu dalam pikiran saya. Atau penolakan
penolakan terhadap apa yang diungkapkan, atau ketakutan akan ditinggalkan pasangan. Hmm. Sikap diam seringkali menjadi pilihan bukan karena korban tidak merasa sakit, tetapi karena ia paham jika ia jujur maka akan lebih berbahaya daripada diam-diam. Mhm. Sering kita salah memahami soal budaya dan iman, iya kan? Banyak orang mengatakan bahwa diam seringkali salah memahami. Diam seringkali, dengar baik-baik ini, seringkali kita salah memahami soal budaya dan iman. Banyak orang mengatakan bahwa diam itu berarti sabar. Padahal diam bukan selalu berarti sabar, tetapi ia memilih diam dengan harapan adanya perubahan antara kedua pasangan itu kan. Iya. Banyak orang mengatakan bertahan itu setia, padahal bertahan bukan seperti selalu setia. Tetapi bertahan itu dia berharap untuk lukanya disembuhkan. Masalah yang dihadapi harus dihadapi bersama. Ada usaha untuk memperbaiki, ada pertobatan, dan ada juga penyembuhan. Ada juga yang mengatakan mengeluh itu lemah. Padahal berbicara bukan berarti kita memberontak kan? Mhm. Iya, Romo. Nah, dalam konteks iman, Tuhan tidak memuliakan penderitaan. Kesetiaan sejati selalu mengarah pada kebenaran, kemuliaan, dan martabat manusia. Ingatlah bahwa bertahan tidak selalu salah, pergi tidak selalu benar. Yang menentukan semuanya itu adalah apakah diam itu membawa pada pemulihan atau justru perlahan mematikan diri kita. Mhm. Relasi yang sehat mungkin menuntut kesabaran, tetapi tidak menuntut seseorang kehilangan martabatnya sebagai manusia yang bebas. Iya. Mhm. Baik, Romo, menarik sekali ya penjelasannya ya. Diam bukan berarti sabar, ya. Mhm. Dan ini memang selalu terjadi dalam kehidupan entah suami istri atau juga dalam Iya, betul relasi dengan sekali. teman. Kadang kalau teman itu diam-diam, kita bilang, "Wih, sabar kali dia." Padahal ada maksud di balik sabar itu ya. Iya. Oke, baik Romo. Kita lanjut ke pertanyaannya ya. Broken String seolah menegaskan bahwa cinta saja tidak cukup. Dalam pengalaman Romo, apa yang paling sering membuat cinta gagal menopang relasi jangka panjang? Baik teman-teman sekalian, yang paling sering saya temukan sejak awal saya menjadi imam adalah kurangnya kesetiaan antara pasangan suami dan istri. Ini yang Mhm. paling banyak. Jadi pernikahan tidak dilihat sebagai tujuan. Jadi ini setelah menikah, mereka tidak melihat pernikahan itu sebagai tujuan terakhir dari perjalanan cintanya. Jadi dari masa pacaran sampai dengan pernikahan, mereka tidak lihat pernikahan itu sebagai tujuan terakhir, Ya, tetapi uh, cinta hanya sebagai apa namanya? Uh, uh, manipulasi. hanya Manipulasi. hanya sebagai Simbolis manipulasi manipulasi. untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Mhm. Jadi, pernikahan hanya dilihat sebagai sarana untuk Hmm. kepentingan tertentu. Misalnya, tuntutan kantor karena sudah hidup bersama. Ya, Ini banyak sekali terjadi. Hmm. Tuntutan kantor karena sudah hidup bersama. Maka diharuskan untuk menikah walaupun tanpa cinta. ya. Ini seringkali terjadi. Atau dipaksa menikah karena terlanjur hamil. Hmm. Oh ya. Jadi bahasa yang sering saya gunakan di live TikTok saya itu, mereka curi star duluan itu. Ya kan? Ya, Agak bahaya Ya. itu ya. Ah. Ada juga tekanan dari orang tua karena malu ketika anaknya melahirkan tanpa ayah. Kehadiran Hmm. seorang ayah. Ada banyak terjadi. Zaman sekarang itu anak-anak muda, anak-anak kuliah banyak yang begitu. Mhm. Jadi orang tua memaksa anak untuk menikah walaupun cinta tidak pernah tumbuh di antara mereka berdua.
Berdasarkan pengalaman saya, yang paling banyak adalah itu. Tetapi banyak juga yang mengurus anulasinya karena pernikahan yang demikian. Karena tanpa cinta, mereka menikah. Atau istilahnya cinta satu malam, oh indahnya, setelah itu menyesal seumur hidup kan. Nah, tetapi eh, di dunia yang dengan teknologi yang begini modern, perselingkuhan masih menjadi momok yang sangat menakutkan bagi keluarga masa kini. Sangat amat banyak. Jadi uh, pernikahan itu dia tidak perjalanan pernikahan keluarga-keluarga itu tidak lama dikarenakan apa? Kurangnya kesetiaan dan adanya etika tidak baik saat janji suci pernikahan itu diucapkan. Maka memang banyak sekali pasangan-pasangan yang itu yang memilih berpindah ke gitar yang lain atau memilih untuk mendapatkan gitar yang baru daripada dia memperbaiki senar yang rusak. Senar yang putus. Nah, Baik, Menarik Romo. sekali ya. Ya, sangat menarik dan memang realita terjadi zaman-zaman ini, Romo. Ya. Dan memang dibutuhkan kesetiaan, seperti yang Romo katakan ya. Betul. Untuk sekarang ini kesetiaan itu adalah harga mati dalam hidup rumah tangga. Gak hanya hidup rumah Iya. tangga tentunya, dalam pertemanan, persahabatan juga dibutuhkan kesetiaan ya. dan kita Baik. imam pun butuh Ya, setia. butuh setia. Iya. Benar sekali, Romo. Baik, Romo, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan, Romo. Banyak orang masuk ke relasi bahkan pernikahan dengan harapan pasangan akan menyembuhkan luka batinnya. Seberapa berbahaya pola relasi seperti ini, Romo? Jadi teman-teman sekalian, relasi model ini sangat berbahaya ketika pasangannya tidak memenuhi ekspektasinya untuk menyembuhkan luka yang pernah terjadi. Jadi, pasangannya sudah mencintai dia mati-matian, tetapi dia merasa tetap kurang, dia merasa tetap sakit. Menimbulkan apa? Pasangannya merasa lelah dengannya. Akhirnya cinta mulai terkikis pelan-pelan. Relasi itu sebenarnya menjadi berbahaya ketika cinta dipakai untuk menutup luka, bukan untuk menemaninya dalam proses penyembuhan. Karena luka yang ditutupi cinta akan muncul tuntutan, kecemburuan, kemarahan, dan kelelahan. Jika hal itu terjadi, maka relasi itu sudah tidak saling membangun tetapi saling melukai. Harusnya relasi itu terjadi untuk saling membangun, bukan untuk saling melukai. Maka harus pisahkan pasangan yang sedang menjalin hubungan dengan luka lama yang pernah terjadi. Itu harus dipisahkan. Relasi yang saling membangun lahir ketika pasangan itu sibuk untuk menjaga martabat satu sama lain. Bukan saling menjatuhkan karena masa lalu pasangannya. Nah, itu sangat berbahaya. Karena memang luka lama itu kalau dia muncul kembali berat. Ya. Traumanya ya. Luka lama itu biasanya berat. Ya. Oke, baik, Romo. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, memang terkadang orang itu memandang cinta sebagai sesuatu yang bisa buat bahagia, yang bisa menyembuhkan kesedihan. Sebenarnya nilai cinta itu bukan sekedar itu ya, Romo ya. Sangat luas, sangat Ya dalam ya. harusnya untuk mencapai itu ya mereka harus berjuang bersama. Ya, Bukan dia mengharapkan untuk pasangannya berjuang untuk dia bahagia, ya. tetapi mereka Iya. Bahagia berjuang bersama bersama. untuk mencapai kesempurnaan itu kan. Ya, Romo. Untuk saling melengkapi ya, Romo ya, Iya, benar. Ya, karena memang banyak sekali fenomena saat ini, apalagi dengan kasus-kasus perselingkuhan dan lain sebagainya gitu ya, yang mungkin memang iya, kesetiaan itu sangat diperlukan dan memang harus saling melengkapi dan saling memahami antar pasangan satu sama lain ya, Romo ya. iya. Oke, Ya. baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Romo. Buku Broken String ini kan juga mengkritik pernikahan yang dijalani sebagai pelarian atau solusi atas
kesepian, dan tekanan sosial yang selayaknya seperti Romo katakan tadi. Mengapa menjadikan pernikahan sebagai jalan keluar justru membuat relasi ini rentan sejak awal, Romo? Pertanyaan ini memang sangat bagus, tetapi ini pertanyaan baiknya langsung kita tanyakan kepada si penulis bukunya. Karena apa? Dia sendiri yang tahu soal pernikahan yang terjadi, kenapa dia memilih sebagai jalan keluarnya. Itu pergolakan hatinya itu harus kita tahu. Tetapi coba saya menjawab coba saya menjawab saja, mengapa pernikahan dipilih sebagai jalan keluar? Karena kemungkinan dia diancam dengan kematian, tetapi bukan cinta. Iya kan? Ada kekerasan emosional. Ya. Dalam iman Katolik, hidup adalah karunia Allah yang suci. Ancaman bunuh diri atau kematian tidak pernah boleh dipakai sebagai alat menekan orang lain. Ketika seorang berkata lebih baik kita mati, itu bukan komitmen, iya kan? Bukan pengorbanan, tetapi kekerasan psikologis. Gereja tidak pernah membenarkan cinta yang mengorbankan jiwa dan raga orang lain. Itu penting. Yang berikut, agama tidak boleh dipakai sebagai alat kontrol. Kisah dalam buku Aurelia ini, yang paling menyakitkan bukan hanya kekerasan atau ancaman, tetapi agama dipakai untuk membungkam dan mengikat, membungkam dan mengikat dia. Pandangan gereja tegas, menggunakan Tuhan untuk mengontrol pasangan adalah penyalahgunaan iman. Iya kan? Ya, Romo, Mengatasnamakan gereja untuk menekan orang lain adalah penyimpangan rohani. Yesus tidak pernah berkata, jika kamu meninggalkan aku akan mati. Tetapi Yesus berkata, kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi, cinta menurut gereja Katolik tidak mengancam nyawa, tidak mengikat dengan rasa takut, tidak memakai Tuhan sebagai senjata, tidak menuntut seseorang mengorbankan akal sehat dan keselamatan. Jika sebuah relasi membuatmu takut kehilangan hidup, maka itu bukan cinta yang berasal dari Tuhan. Ya, benar sekali Romo ya. Terkait dengan cinta ini ya memang bukan suatu paksaan untuk kita mencintai. Bukan suatu ancaman supaya kita bisa mencintai Romo. Dan Frater, saya sering ditanya, saat live saya sering ditanya, Romo ini kok tidak pernah berumah tangga, tetapi omong soal rumah tangga ini. ya, Iya, saya juga sering Tapi- bertanya Romo seperti itu. tapi masalahnya kita belajar hukumnya. Iya. Baik Romo, benar sekali ya. Jadi dalam gereja Katolik itu ya soal perkawinan itu ada hukumnya ya. Dan soal cinta dan relasi itu diatur semuanya dalam hukum gereja ya. Iya. Baik Romo, kita lanjut ke pertanyaan. Seberapa penting kebebasan batin, kesiapan emosional, dan kejujuran terhadap diri sendiri sebelum seseorang mencapai janji pernikahan? Sebenarnya itu sangat penting itu. Dan bukan hanya penting, tetapi sangat menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Kebebasan batin. Kebebasan batin. Jadi kebebasan batin berarti tidak ada paksaan dari siapapun. Janji suci pernikahan, jika diucapkan tanpa kehendak bebas, maka pernikahan itu sudah tidak sah sejak awal. Iya kan? Ya. Atau misalnya ada tuntutan dari orang tua, ini saya kasih contohnya. Tuntutan dari orang tua, misalnya laki-laki ini sudah umur 40 tahun, dipaksa dia untuk menikah, dengan orang yang dijodohkan dengan oleh orang tua itu. Maka itu sebenarnya pernikahan itu bisa kalau pernikahannya sampai terjadi setelah diketahui, diteliti ulang kasusnya, maka itu bisa dibatalkan karena pernikahan itu sudah tidak sah sejak awal pernikahan mereka terjadi.
Jadi janji itu sudah cacat sejak awal. Ya. Bahkan dalam hukum gereja itu paksaan serius atau tekanan berat bisa membuat perkawinan itu tidak sah sejak awal. Karena pernikahan itu bukan jawaban atas ketakutan, tetapi pernikahan adalah jawaban atas cinta yang dipilih secara bebas. Iya kan? Benar Iya, sekali Kalau iya. Romo. cinta yang tidak bebas dipilih secara bebas, itu termasuk ke dalam halangan perkawinan. Atau misalnya saya kasih contoh lagi begini. Seorang anak ketika dia hamil di luar nikah, ya kan? Nah, dia hamil Mm-mm. di luar nikah dan laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab. Gereja tidak bisa memaksa si laki-laki itu untuk menikah dengan si perempuan ini. Orang tua pun tidak bisa memaksa si laki-laki untuk menikah dengan perempuan itu. Karena apa? Karena ketika kita memaksa dia untuk menikah, maka itu sudah termasuk dalam halangan perkawinan. Karena dia tidak Baik. tidak bebas dalam memilih pasangannya itu. Sebenarnya dia hamil karena apa? Ya karena tahu sendirilah anak-anak Ya. muda zaman sekarang. Mm-mm. Nah, mungkin karena cinta satu malam, mungkin hanya karena untuk memuaskan diri, dia menyerahkan Mm-mm. diri untuk pasangannya, tetapi sebenarnya hubungan itu tanpa didasari cinta. Kalau hubungan yang tidak didasari oleh cinta, maka pernikahan itu sebenarnya sudah tidak sah sejak awal. Awal. Hmm. Seperti di buku Broken String ini sendiri ya, Romo, bahwasanya Aurelia juga menceritakan terkait ya segala macam hal-hal yang membuat netizen cukup geram gitu ya. Memang Iya, yang pernikahan ini ada karena ancaman-ancaman gitu dari sang tokoh yang diceritakan di buku Broken String itu sendiri gitu ya. Dan memang ketika kita ingin menjalin suatu hubungan memang harus tulus berarti ya Romo dari hati. Jadi janji pernikahan itu pun diucapkan secara nyata gitu ya. Dan memang mungkin ketika pernikahan itu mungkin didasari oleh keterpaksaan, tidak ada kebebasan batin, berarti itu memang sudah ada indikasi bahwasanya tidak sah dari awal iya. relationship itu terbentuk Ya. gitu ya Romo ya. Tidak Tapi ada menurut etiket Romo, baik lah. ya tidak Tidak ada etiket tidak baik dari baik untuk antara satu sama menikah. lain ya. Hmm. Oke, kita lanjut Romo. Tapi menurut Romo, apa tanda bahwa seseorang menikah karena kesadaran, bukan karena tekanan sosial atau karena rasa takut sendirian atau karena faktor-faktor yang lainnya? Sebenarnya kalau di dalam gereja Katolik itu bisa kita ketahui melalui penyelidikan kanoni, Hmm. terus persiapan mereka, keaktifan untuk memperjuangkan pernikahan itu dapat dilihat dari situ. Kalau di dalam penyelidikan kanoni kan kita bisa ketahui bagaimana dia mimik mereka saat kita bertanya mereka, Ya. pertanyaan-pertanyaan terhadap mereka itu. Kapan kamu pacaran? Sebenarnya itu bukan pertanyaan-pertanyaan inti di dalam penyelidikan kanonik, tetapi saya biasa dalam penyelidikan kanonik itu saya harus mencari tahu seberapa lama mereka pacaran, sejauh mereka mana hubungan mereka supaya kita tahu apakah pasangan-pasangan ini memang benar-benar mereka memutuskan untuk menikah atau hanya ikut-ikutan tren. Nah, itu menjadi masalah. Jadi sebenarnya kita bisa mengetahui itu semua lewat penyelidikan kanonik itu. Dan memang sangat penting ya dalam proses kanonisasi atau penyelidikan pernikahan dalam Gereja Katolik, ya karena ini menjadi syarat utama sebelum menerimakan sakramen perkawinan, ya harus melalui Iya, tahap-tahapnya, ya. iya, betul, Jadi ada benar. Jadi, frater, begini, frater. Sebenarnya, tanpa melalui penyelidikan kanonik pun pernikahan itu bisa dinyatakan sah. Mengandaikan tidak ada halangan di antara pasangan itu. Nah, ya, kasusnya Aurelia itu kan dalam buku Broken String itu kan tidak ada penyelidikan kanonik kan. ya, Nah, ketika tidak ada penyelidikan kanonik dan pernikahannya tetap berjalan, itu bisa dinyatakan sah, tetapi di kemudian hari jika terdapat masalah, maka pastor imam yang melayani itu semua akan dikenai sanksi jika terdapat halangan. Jadi itu yang harus dipahami. Sebenarnya penyelidikan kanonik itu sangat penting. Penyelidikan kanonik itu sangat penting karena apa?
karena untuk kita mengetahui bahwa pasangan-pasangan itu sebenarnya ada masalah atau tidak, ada halangan atau tidak. Itu tuh dalam penyelidikan klinik itu kan kita menggali itu semua. Ya. Hmm. Itu yang sangat penting. Tetapi itu terlewatkan di dalam buku Broken String itu terlewatkan karena katanya tidak ada penyelidikan. Tetapi bisa sah. Ya. Nah, bermasalahnya kemudian hari, maka pastornya itu bisa dikenai sanksi itu. Ya, Romo, saya juga membaca itu, ya, kenapa hanya diputus di situ? Nggak ada kelanjutan bagaimana pastornya yang memberkati mereka perkawinan dan mengalir begitu saja, Romo. Seolah-olah Iya, ya gereja itu nggak peduli dengan hal ini. Sebenarnya ini masalah sangat serius, Romo ya. ya ini memang masalah serius karena apa? Ya, Eh, eh, dari awal bukunya saja itu kita sudah tahu bahwa ini sebenarnya ya. persoalannya sangat serius. Persoalan tidak gampang. Apalagi pernikahannya dimanipulatif. Orang tua, memang orang tua tidak, katanya orang tua palsu, Ya, saksi saksi palsu. palsu, Romo. Saksi Ya, palsu itu di dalam gereja Katolik tidak pernah ada. Saksi itu dia hanya menghadiri saja. Iya kan? iya, Romo. Orang tua tidak hadir. Orang tua tidak hadir pun pernikahan itu tetap sah. Mengandaikan tidak ada halangan. Nah, jika terjadi halangan begini, maka si yang bersangkutan yang melayani itu semua akan dikenai sanksi, pasti. Baik, Romo. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Romo. Jika belajar dari broken string, apa pelajaran paling penting yang seharusnya dipahami generasi muda sebelum memutuskan untuk menikah? Hmm, ini memang anak-anak muda tunggu bertanya nih. Yang pertama itu jangan tergesa-gesa menikah hanya karena cinta satu malam. Hmm. Perlama masa pacaran. Karena masa pacaran itu masa di mana pasangan-pasangan itu saling belajar dari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bahasa kasarnya itu yang sering saya gunakan itu pacaran itu kan masa di mana untuk kita saling baku tipu kan, saling menipu. Iya, jadi pacaran itu memang eh, masa di mana untuk kita untuk saling menipu satu sama lain. Dari masa saling menipu itu kamu sudah harus bisa menentukan apakah mau lanjut ke jenjang yang lebih serius atau Mm-mm. mengakhiri hubungan yang tidak pasti itu. Nah, setiap kali saya melakukan penyelidikan kanonik, saya selalu bertanya, berapa lama pacaran? Itu penting karena masa pacaran ini sangat penting. Karena itu masa di mana kalian berdua saling belajar sifat baik dan buruk pasanganmu itu. Itu sangat penting. Maka teman-teman anak muda zaman sekarang, pesan saya jangan tergesa-gesa untuk menikah. Jangan cepat-cepat memilih untuk menikah. Jika kamu belum memahami perilaku pasanganmu, sifat-sifat pasanganmu, sebaiknya jangan cepat-cepat memutuskan menikah. Belajar dulu sikap dan sifatnya dia, supaya jangan menyesal di kemudian hari. Memang orang sering mengatakan begini, enak di depan, nanti pahitnya di Di belakang. belakang. Itu sering kali terjadi. Oke, iya menarik sekali ya. Memang iya sih Romo memang banyak sekali terjadi gitu ya fenomenanya memang anak muda pada zaman sekarang ini ya memang penyesalan selalu datang di akhir gitu ya. Kalau yang di awal Iya. namanya pendaftaran gitu. Oke, berarti bukan tentang cepatnya gitu ya Romo, tapi bukan tentang waktu yang cepat, tapi tentang orang yang tepat gitu ya untuk ketika memutuskan ke Orang jenjang Ya, pernikahan. orang yang tepat dan persiapan yang baik. Oke, orang yang tepat dan persiapan yang baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Romo. Apakah relasi atau pernikahan yang broken itu tadi itu selalu berarti kegagalan atau justru malah bisa menjadi titik awal pertumbuhan yang lebih dewasa dan jujur Romo? Sebenarnya
gereja itu selalu menuntut kita untuk saling mengampuni dan Mm-mm. memberikan memperbaiki hubungan yang retak. Jika tidak ada halangan, maka pernikahan itu harus tetap berjalan, diperjuangkan untuk tetap berlanjut sampai maut memisahkan. Hmm. Itu penting. Maka pertanyaan apa? Eh, eh, Tadi bilang apa? Apakah relasi atau pernikahan yang broken? Broken itu tidak selamanya dia bisa dibatalkan perkawinannya. Ya. Mm-mm. Dia tidak bisa dibatalkan perkawinan. Jika ke pasangan suami istri yang atau misalnya suaminya saja yang sifat protektifnya itu terlalu tinggi atau sikap kekerasan misalnya KDRT dalam rumah tangga itu yang sangat sampai mengancam nyawa seseorang, maka itu bisa bisa sampai tahap untuk bisa dianulasi jika itu mengancam jiwa seseorang, mengancam jiwa pasangannya itu maka bisa dibatalkan perkawinan itu. Jadi Hmm. keluarga yang broken itu sebenarnya tidak selalu membuat pasangan itu bisa putus di tengah jalan, tetapi gereja selalu mengharapkan ketika keluarga-keluarga yang konsultasi soal pernikahan, masalah-masalah dalam pernikahan, gereja selalu memberikan ruang dan waktu untuk mereka saling memaafkan. Beberapa hari yang lalu terjadi juga di sini. Istrinya itu sering Hmm. dipukul terus. Datang lagi di sini, saya kunci mereka satu kamar. Bagaimana? Masih mau tetap pisah atau tidak? Romo, kami tetap bersama. Jadi keluar dari Oke. kamar, mereka bilang apa? Romo, kami tetap bersama. Ya sudah, masalah selesai kan? Hmm. Pengampunan Mm-mm. terjadi ya, di antara Ah, mereka berdua. wah, keren juga caranya Oke. Mo ya. Iya. Jadi kunci mereka salah satu kamar di ruangan pastoran ini saya kunci mereka di dalam, silakan diskusi di dalam situ mau sampai berapa jam terserah. Setelah itu mereka Mm-mm. keluar kembali bilang Romo kami tetap bersama. Saya baik, Hmm. silakan pulang kalau mau bersama. Mm-mm. Tidak jadi berpisah gitu ya. Berarti memang salah broken ini tidak selalu berarti kegagalan ya, Romo. Berarti ada pengampunan di dalamnya yang memang jadi titik awal pertumbuhan yang mungkin lebih dewasa, lebih jujur, dan mungkin lebih bisa saling melengkapi gitu ya antar Iya, satu sama lain. Tuhan Yesus saya Oke. datang datang dan dia ampuni kita sampai dia menyerahkan dia punya nyawa sendiri. Apa kita tidak bisa memaafkan kita punya mengampuni kita punya pasangan sendiri? Sedangkan Tuhan Yesus Hmm. yang sebenarnya dia tidak pernah pernah dekat dengan kita, tetapi dia mengampuni kita. Dia sebenarnya tidak kenal juga dengan kita, tapi dia mengampuni kita. Sedangkan kita yang saling kenal ini sudah jadi suami istri lagi, apakah kita bisa saling mengampuni? Mm-mm. Oke, baik. Menarik sekali ya teman-teman perbincangan kita pada segmen pertama ini. Dari sini kita melihat bahwa persoalan relasi dan pernikahan itu bukan hanya soal perasaan gitu, tapi juga soal kebenaran batin dan ketenangan batin juga. Lalu sekiranya bagaimana Gereja Katolik memandang perkawinan dalam terang iman dan hukum gereja? Kita masuk ke segmen kedua, yaitu perkawinan dalam ajaran gereja dan pendampingan umat. Di sini kita akan membahas terkait sakramen, keabsahan, kegagalan, dan harapan.